Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno, atau ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari Melayu Riau. Kemudian kosakata bahasa Indonesia bersumber diantaranya dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang lain, dan bahasa asing. Bahasa daerah lain termasuk misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang misalnya, atau bahasa lainnya. Yang termasuk bahasa asing misalnya pada masa lalu bahasa Indonesia banyak terpengaruh oleh bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Pada masa sekarang, bahasa Inggris banyak mempengaruhi bahasa Indonesia dan banyak unsur kosakatanya yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Juga dari bahasa lainnya seperti Prancis atau bahasa yang lain. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca di kepulauan kita, yaitu bahasa perhubungan. Landasan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada Sumpah Pemuda itu menyebutkan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada pula yang teksnya seperti ini: kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang Undang-Undang Dasar 1945 itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pasal 36-nya berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ini sebagai bahasa nasional, sedangkan ini adalah bahasa negara. Dan di sini juga dikatakan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berkembang karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup. Karena itu bahasa Indonesia terpengaruh oleh bahasa lain dan juga disempurnakan. Ada perubahan ejaan yang sangat penting. Misalnya perubahan yang terakhir adalah perubahan dari ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan Menteri Anies Baswedan. Namun perubahan ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang terpengaruh. Sekalipun demikian, perubahan-perubahan itu senantiasa ada dalam rangka pembinaan bahasa. Nah, ini adalah salah contohnya perubahan dari ejaan Republik dari ejaan Van Ophusen. Misalnya bentuk OE diganti menjadi U, guru ditulisnya goeroe, itoe oemoer menjadi guru, itu umur. Ini mulai berubah pada saat ejaan Republik atau Menteri Suwandi. Dalam sejarah ejaan sebenarnya ada banyak perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen ini adalah pakar dari Belanda yang menyusun ejaan dalam bahasa Indonesia yang mulanya berasal dari Arab Melayu. Kemudian
berganti menjadi ejaan Republik pada saat masa kemerdekaan, pada masa Bung Karno. 2 tahun setelah kemerdekaan, ejaan Republik diresmikan dan mengubah ejaan yang ada pada ejaan Van Ophuijsen. Kemudian ada ejaan pembaruan, yaitu ejaan Priyono Katopo pada tahun 54 dan ejaan Melindo. Ini ejaan Melindo ini ketika bahasa Indonesia bekerja sama dengan bahasa Malaysia untuk membakukan ejaan-ejaan di kedua negara, Malaysia Indonesia. Melindo. Kemudian ada ejaan LBK, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yang sekarang menjadi Pusat Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 66. Dan setelah ejaan Republik ini, perubahan yang sangat signifikan yaitu pada ejaan yang disempurnakan. Kemudian revisinya dari ejaan yang disempurnakan ini dilakukan pada tahun 87 dan tahun 2009. Dan terakhir adalah dikatakan sebagai ejaan bahasa Indonesia. Jadi dalam pembinaan ejaan ini juga ada dalam sejarahnya. Ini adalah contoh perubahan ejaan. Misalnya di sini ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, kata huruf J ini mewakili fonem Y. Ini seperti bahasa Belanda. Misalnya yang itu ditulis jang, sehingga pada ejaan pembaruan ini diubah menjadi Y. Jadi di sini huruf J menjadi huruf Y. Kemudian DJ mewakili fonem J, dan ini diubah juga ejaan Van Ophuijsen ini pada ejaan pembaruan tahun 57 menjadi J saja. Kemudian nyata, misalnya ini mulanya ditulis NJ. Kemudian contoh berikutnya di sini adalah NJ yang menunjukkan nya diubah menjadi pada ejaan baru tahun 66 menjadi NY. Kemudian syarat misalnya SJ menjadi SY pada ejaan baru, dan TJ untuk fonem C diubah pada ejaan Melindo menjadi C, dan CH misalnya khusus diubah menjadi KH pada ejaan baru. Ini adalah contoh perubahan ejaan. Contoh berikutnya adalah NG yang pada ejaan pembaruan diubah menjadi huruf yang sukar ditemukan di mesin tik, tapi kemudian berubah lagi menjadi NG. Kemudian huruf E misalnya asalnya mempunyai tanda di atasnya, tapi kemudian pada ejaan baru tidak lagi mempunyai tanda. Kemudian E juga ini tidak mengalami perubahan. Kemudian OE yang bunyinya U diubah pada ejaan Republik menjadi U. Kemudian AI juga ini pernah mengalami perubahan pada ejaan pembaruan dan ejaan Melindo menjadi AI pada ejaan baru dan EYD. Demikian pula dengan diftong AU, AI ini juga diubah menjadi AU pada ejaan pembaruan dan Melindo, kemudian berubah menjadi AU pada ejaan baru dan EYD. Diftong OI juga demikian, mengalami pengubahan dari OI menjadi OY pada ejaan pembaruan dan ejaan Melindo, kemudian menjadi OI lagi pada ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan.
Contohnya adalah seperti ini. Misalnya pada ejaan Van Ophusen, ta, pa itu menggunakan semacam tanda apostrof, tanda berhenti. Maklum, rakyat, makmur, kemudian menjadi ta, pa, maklum, rakyat, makmur, ditulisnya dengan huruf K pada ejaan Republik. Kemudian buku, syarat, jadwal, khusus menjadi buku khusus. Kemudian syarat dan jadwal menjadi tulisannya seperti ini. Yakni ditulis dengan apostrof, pada mulanya pada ejaan Van Ophusen menjadi menggunakan huruf K, dan kata yang pada mulanya menggunakan huruf J menjadi yang menggunakan Y. Berlari-larian menggunakan tanda hubung, menggunakan angka 2 sebagai kata ulang, menjadi berlari-larian pada ejaan yang disempurnakan. Kata jangan menggunakan DJ dan syarat menggunakan SJ menjadi jangan J dengan syarat, dan syarat menggunakan SY. Ini adalah perubahan ejaan. Demikian pembahasan dari ejaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.